Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ma an'amta minal bayan wa alhamta minat tibyan. Kama nahmaduka ala ma asbaghta minal ata wa asbalta minal ghita. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup qanaah yuk. Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mendefinisikan, dan saya setuju dengan istilah ini. Qanaah itu adalah belajar menerima dan belajar menikmati keadaan. Itulah makna qanaah sederhana. Apa yang kita terima saat ini, kita belajar untuk menerima dan kita belajar untuk menikmatinya gitu. Karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikmati keadaan, gitulah bahasanya. Contoh sederhana, adik-adik kami yang sedang kuliah misalnya, baru punya HP yang tipe ini, itu yang bisa dibeli oleh orang tua kita, kita nikmati dahulu. Kita nikmati, kita terima itu. Karena itulah yang terbaik yang bisa diusahakan oleh kedua orang tua kita. Seorang istri, ya, suaminya saat ini baru hanya bisa mengajak tinggal atau tinggal di rumah yang tidak terlalu luas, menikmati keadaan. Jangan sampai ya, anak kepada orang tua karena keinginannya tadi belum dipenuhi, tidak mau lagi menegur orang tua. Ini sesuatu yang tidak terpuji dalam ajaran Islam. Atau seorang adik karena kakaknya belum bisa memenuhi keinginan si adik tadi, jadi tidak akrab lagi. Ini dampak buruk kalau kita tidak hidup dalam keadaan qanaah. Jadi qanaah itu adalah belajar menerima dan menikmati keadaan. Bolehkah kita untuk meminta lebih? Boleh. Misalnya gaji saat ini segini. Dalam Islam diperbolehkan kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, beri tambahan hamba pendapatan ya Allah. Boleh begitu. Tetapi yang terpenting itu adalah nikmati keadaan saat itu dahulu. Itulah sesuatu yang sangat berharga sekali. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridholah, kata Nabi SAW, terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Maka kamu akan menjadi hamba yang paling kaya di dunia ini. Orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau kita bisa untuk ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar dimanapun Anda berada. Ada dalam sebuah hadis, sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari beliau ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, dia ternyata minta wasiat, minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah," kata dia, "ausini wa aujis." Nah, wahai Nabi, beri saya wasiat dan tolong wasiatnya itu disingkat saja Nabi. Ini lucu juga ternyata ya. Dia minta kepada Nabi tapi ngatur sedikit. Ya nggak apa-apa kata Nabi. Tolong beri aku wasiat dan disingkat wasiatnya Nabi. Artinya apa? Singkat, padat, tidak membingungkan. Nah, oke kata Nabi. Apa kata Nabi SAW? "Alaika bil iyasi mimma fi aidin nas." Hadis ini menarik kalau menurut saya. Nabi memberi trik
cara untuk bisa qanaah itu bagaimana gitu loh. Caranya yang jitu itu kata Nabi SAW, kamu harus putus asa. Wah, Nabi ngajar kita untuk putus asa. Tetapi putus asa dari mana dahulu gitu kan? Kita diajarkan oleh Nabi harus putus asa dalam hidup ini. Tetapi putus asa dari apa? Mimma fi aidin nas. Terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang sesuatu itu belum kita miliki. Kita harus putus asa. Artinya apa? Potong keinginan kita itu. Putuskan harapan kita itu. Ya, karena memang kita diajarkan untuk menikmati keadaan. Menarik. Alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Kalau sudah mampu begini, insya Allah kita akan menikmati hidup ini. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang paling kaya di dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperbolehkan untuk meminta yang lebih. Saat ini kita masih punya rumah yang sederhana. Berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan hamba rumah yang lebih gede dikit ya Allah gitu kan, atau rumah yang luas. Karena itu ada dalam doa Nabi SAW, punya rumah yang luas, punya kebun yang luas. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma ghfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Ya Allah, ampuni dosaku dan lapangkanlah rumahku, kata Nabi. Memang makna lapang ini bisa jadi makna hati, lapang hati, tetapi boleh juga kita pahami, kita memohon kepada Allah diberikan rumah yang memang luas gitu loh, tidak terlalu sempit. Wa barik li fi rizqi, dan berkahilah aku dalam rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Dalam sebuah pesan Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kita yang mau atau yang tertarik dengan hidup qanaah ini. Apa kata Nabi SAW? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh telah beruntung, sungguh berbahagia orang yang sudah berislam, kemudian wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup gitu. Dan dia diqanaahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruziqa kafafan itu menarik ya, diberi rezeki yang cukup. Nabi menekankan di sini cukup, bukan banyak. Mungkin selama ini kita pengennya yang banyak gitu. Tapi kalau Nabi cukup, biarlah tidak banyak tetapi cukup. Biarlah tidak banyak tetapi saat dibutuhkan ada. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Bukan yang banyak ya, yang penting banyak sekalipun tidak berkah, yang penting banyak sekalipun ya belum tahu dari mana sumber rezeki ini. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, beruntunglah orang yang diberikan rasa qanaah kepada dirinya. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar dimanapun Anda berada, ekonomi syariah, kebaikan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.